Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 5, subtema yang kedua, pahlawanku, kebanggaanku. Kamu bisa membuka pada buku paket temamu halaman 53. Jangan lupa siapkan buku tulis temamu juga untuk mencatat materi yang penting hari ini. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yaitu Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, dan Sultan Iskandar Muda. Yang kedua, kita belajar tentang sila kelima Pancasila, makna simbol dan pengamalan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Insinyur Soekarno. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang informasi penting teks bacaan dengan membuat peta pikiran tentang informasi penting dari teks non-fiksi. Materi yang pertama, tokoh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang beberapa tokoh kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu dari kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan Majapahit. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang beberapa tokoh kerajaan Islam. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu sekarang. Tokoh kerajaan Islam yang pertama adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Bagaimana kelanjutan cerita dari perjuangan tokoh Sultan Hasanuddin? Coba anak-anak baca pada buku paket tema 5mu halaman 53 sampai 54 dengan seksama. Menghargai perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memperoleh gelar pahlawan nasional oleh pemerintah karena keberaniannya dan kegigihannya melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang dari pihak Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Peninggalan Sultan Hasanuddin perlu dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tokoh kerajaan Islam yang ketiga adalah Sultan Agung. Kamu bisa membaca cerita dari perjuangan beliau melalui teks non-fiksi pada buku paket tema 5mu halaman 74. Sultan Agung adalah raja terkenal yang memerintah di Kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Tokoh kerajaan Islam yang ketiga yaitu Sultan Agung. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah raja kerajaan Mataram yang memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Kamu bisa membaca selanjutnya pada buku paket tema 5mu halaman 74. Membandingkan pengetahuan, apa yang kamu ketahui dari teks non-fiksi tadi? Sultan Agung adalah Raja Mataram sehingga menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada tahun 1613 sampai 1645. Selain gigih melawan Belanda, beliau seorang budayawan yang memperhatikan kebudayaan Mataram. Sedangkan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Nama asli beliau adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nama asli atau nama kecilnya adalah Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang. Ayahnya adalah Raja kedua Mataram dan ibunya Putri Pangeran Benawa, Raja Padang. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usianya yang masih muda, yaitu 20 tahun. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sila kelima Pancasila.
Sebelumnya, coba anak-anak membaca terlebih dahulu teks non-fiksi pada halaman 61-62 yang berjudul Kusnadi Wiyoga Prestasi di Tengah Keterbatasan. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui beberapa perjuangan para pahlawan di masa kerajaan Islam. Sekarang di masa kini kita juga akan mempelajari beberapa tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan. Setelah itu kita jawab beberapa pertanyaan di halaman 62. Apa prestasi Kusnadi Wiyoga? Dia meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional di Manado dan ICAS di Asia Pasifik tahun 2011. Apa usaha yang dilakukan Yoga? Dia belajar dengan mandiri, pantang menyerah, terus belajar dan mau mengembangkan diri. Apa sikap baik yang dimiliki Yoga? Yoga memiliki sikap penuh semangat, kerja keras, dan mau berusaha. Apakah sikap Yoga ini mencerminkan sila kelima? Ya, karena salah satu makna dari sila kelima adalah bekerja keras. Masih ingatkah anak-anak tentang sila kelima Pancasila? Ya, pasti tentunya masih ingat karena anak-anak selalu mempelajarinya dari kelas 1 hingga sekarang. Bunyi sila dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi melambangkan pangan dan kapas ini melambangkan sandang atau bahan dari pakaian yang kita gunakan. Makna dari sila kelima Pancasila adalah yang pertama, adil tetapi bukan harus sama. Kemudian yang kedua, mau bekerja keras seperti Kusnadi Wiyoga tadi. Ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Dan yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tokoh pahlawan Indonesia. Tokoh pahlawan Indonesia yang pertama adalah Kapitan Pattimura. Kamu bisa melihat pada buku paket temamu halaman 77. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah, bahkan harus menyerahkan beberapa bahan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Duurstede di Saparua. Perlawanan Pattimura ini meluas sampai ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah dari pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta, sehingga keadaannya menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku menjadi terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap oleh Belanda dan pada tanggal 16 Desember 1817, beliau menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Tokoh pahlawan Indonesia yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Kamu bisa memperhatikan pada buku paket temamu halaman 82. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya pada 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau kita bisa bersekolah sampai sekarang. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Tokoh pahlawan Indonesia yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pasti anak-anak sudah mengenal Bapak Insinyur Soekarno ini sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan presiden pertama di Indonesia. Kamu bisa memperhatikan pada teks non-fiksi juga pada buku paket tema 5mu halaman 89. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu informasi penting teks bacaan.
Informasi penting teks bacaan nonfiksi dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Teks nonfiksi pada pertemuan selanjutnya sudah dijelaskan, yaitu isi cerita asli dan sesuai dengan kenyataan atau tidak dibuat-buat. Contohnya, yaitu cerita mengenai pahlawan Indonesia. Nah, sekarang anak-anak perhatikan mengenai peta pikiran dari teks nonfiksi Insinyur Soekarno tadi. Kita bisa menuliskan beberapa bagian dalam peta pikiran, yaitu nama tokoh, pendidikan, perjuangan yang beliau lakukan, tempat tanggal lahir beliau, sikap yang bisa diteladani, dan kesimpulan dari teks nonfiksi tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari teks nonfiksi Insinyur Soekarno adalah Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Beliau tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tetapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini mengenai pahlawanku kebanggaanku. Tadi anak-anak sudah belajar beberapa tokoh kerajaan Islam, pengamalan sila kelima, kemudian pahlawan Indonesia, dan juga bagaimana membuat peta pikiran dari teks nonfiksi. Tugas anak-anak selanjutnya adalah mengerjakan latihan soal pada link Google Form yang akan dibagikan oleh guru kelasmu masing-masing. Kerjakan dengan mandiri, teliti, dan sungguh-sungguh. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh pula. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya sehat dan selamat melanjutkan aktivitas.